Gimana proses berdamai dengan kehilangan? Intinya tetap it takes time ya. Cuma aku tidak mau memaksakan diri aku untuk, kok nggak kuat-kuat sih? Aku kuat, insya Allah aku kuat kan. Masih nangis? Masih, sampai sekarang. Sebulan berapa persentasenya? Every day. Sometimes aku ke makam sendiri, ngajak ngobrol, terus kayak aku cerita, Ade udah gini-gini loh ya, kakak udah gini-gini loh ya. Udah pernah ngimpi, dimimpiin belum? Udah. Udah. Sini dong peluk dulu, tuh peluk kenceng banget. Dia yang meluk. Apa sih? Aku bilang gitu. Bunda mau berangkat ini. Enggak, kenapa sih mau dipeluk aja? I don't know, itu bakal jadi pelukan terakhir. Itu berapa hari sebelum kejadian? Itu malam Hari kejadian, itu? iya. Bener nggak sih kalau Gary tuh punya saingan? Karena aku denger itu dia punya saingan berat. Udahlah nih kita udah umur segini yang udahlah kita apapun yang kita lakuin demi anak. I'll bet you'd stick your head in fire. Maybe you are too stupid to realize you got a demon sticking in your got me a live one. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Alul TV. Bintang tamu kali ini adalah seorang wanita yang mengawali karier sebagai model dan pemain sinetron di awal 2000-an. Dia kemudian memilih lebih fokus kepada keluarga dan 17 tahun setia mendampingi sang suami, almarhum Gary Iskak. Mbak Richa Novisa, selamat datang. Thank you Bunda. Sudah Gimana perasaannya? Udah 7 bulan ya? Insya Allah 7 bulan. Bulan ini. Masih gloomy atau masih udah mulai bisa bangkit dari kehilangan ya? Ya, in the middle lah. Karena memang hidup kan harus terus berjalan. Aku juga punya anak, harus fight juga buat anak-anak. Jadi kalau aku sedih terus, kasihan anak-anak, dan aku juga harus berjuang buat mereka. Jadi, tapi pada saatnya aku lagi sedih, ya sedih. Karena memang nggak semudah itu, dan ternyata memang it takes time ya. Jadi aku lagi mencoba berdamai, mencoba menikmati aja sih. Jadi kita menikmati kesedihannya bukan yang nangis-nangis terus Bun. Jadi kayak aku nonton film kesukaannya almarhum, aku makan favoritnya almarhum, terus kita kadang jalan-jalan nonton film sama anak-anak, biasa sama almarhum. Jadi kayak melakukan kegiatan yang kita menikmati grieving kita dengan cara seperti itu. Oh, gitu. jadi misalnya kadang kan ada kalau misalnya orang ditinggal itu kan kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sepertinya masih ada. Jadi makan favoritnya dia, nonton film senangannya dia itu. Itu adalah bagian daripada menganggap itu dia masih ada atau enggak. Menikmati aja. Menikmati kesedihan dengan cara yang tidak kita sedih, nangis. Kalau emang harus nangis aja nggak apa-apa. Tapi di situ udah. Masih nangis? Masih. Sampai sekarang. Sebulan berapa persentasenya? Every day. Setiap hari? Setiap hari. Terutama setiap malam pasti sendirian? Enggak justru. Jadi kan aku memang everyday aku harus antar jemput anak-anak. Jadi kalau pas habis aku antar anak-anak sekolah, aku sendirian kan di rumah. Nah itu baru berasa. Jadi Tapi pokoknya momennya pas sendiri kan? Pas sendiri. Oke. Tapi tidak selalu malam, bisa pagi, bisa siang. Tapi udah sendiri sedih pasti. Ya memang. Nah aku cuma pengen tanya, gimana sih caranya proses berdamai? Karena aku udah sering ya ngobrol sama teman-temanku yang udah kehilangan pasangannya, apakah itu kehilangan bercerai dan kehilangan karena kematian. Rata-rata kebanyakan sih mereka tuh baru setelah 6 bulan lah baru bisa untuk mulai jalan tegak lagi. Pada saat bulan 1-2 tuh masih yang kayak limbung kan. Bulan ke-6 mulai accept. Nah, gimana proses berdamai dengan kehilangan? Intinya tetap it takes time ya. Cuma aku tidak mau memaksakan diri aku untuk, kok nggak kuat-kuat sih? Aku kuat, insya Allah aku kuat karena buat anak-anak. Cuma memang aku tuh seneng nikmatin aja. Jadi kayak sometimes aku ke makam sendiri, ngajak ngobrol, terus kayak aku cerita, Ade udah gini-gini loh ya, kakak udah gini-gini loh ya. Terus tiba-tiba aku nangis, habis itu udah biasa lagi. Karena memang bukannya aku tidak mau menerima, harus dong. Kalau aku tidak terima, kasihin almarhum di sana nanti nggak tenang. Jadi kita semua insya Allah sudah menerima, karena ini qadarullah. Udah takdirnya Allah, harus diterima dengan ikhlas.
Tapi memang untuk ngejalaninya, aku mencoba untuk menikmati aja. Misal kadang kayak lagi di jalan aku dengar ambulans tuh tiba-tiba nangis lagi. Karena kan itu kerekam banget nih pada saat di rumah sakit ke rumah duka, dari rumah duka ke masjid disolatin, dari masjid ke makam. Itu kan aku di ambulans sama anak-anak. Jadi kalau siap aku dengar ambulans tuh langsung ke trigger, aduh sedih lah. Kalau nggak denger lagu apa sedih. Cuma buat aku itu adalah level aku untuk menikmati, fase aku untuk menikmati grieving itu ya di situ. Gitu. Kalau aku mencoba untuk oke, aku siap berdiri, aku berdiri tetap. Aku udah hangout sama teman-teman, sama anak-anak juga udah menikmati hari-hari seperti biasa. Aku juga udah melakukan aktivitas juga tidak terhambat seperti biasa aja, Bun. Gitu. Berapa lama mulai bisa melakukan aktivitas seperti biasa? Setelah hari 4-5 meninggal? bulan kali ya. Oh, Di lebih hari cepat. Tadi aku bilang 6 bulan, 4-5 bulan ya. 4-5 bulan. Mencoba itu juga sampai sekarang masih ya begitu sih. Iya. Memang waktu sih ya. Memang rata-rata kebanyakan 2 tahun udah mulai agak bukan melupakan, Lupa, ya. mulai move on, dalam arti udah mulai kayak ini ada dunia baru lagi ya kan. Biasanya yang aku interview rata-rata kayak gitu. Jadi memang belum waktunya. Masih proses di sana ya. Oke. Anak-anak pasti juga ngerasa kangen sama almarhum ayahnya. Apa momen yang paling dikangenin anak-anak dari ayahnya? Kalau lagi makan bareng di meja makan, atau kalau lagi kita kan semua emang anak film banget lah. Jadi kalau siap ada film baru nonton, mau nonton film apa, pesenin tiketnya, malu sering gitu kan. Itu paling kalau ke bioskop biasanya sama ayahnya, sama aku. Terus kemarin kita lagi makan yogurt bertiga di meja makan, tiba-tiba kok sendoknya ada 4, terus bunda pesennya cuma 3 deh. Terus kayak ya anggap aja ada ayah di situ lagi duduk kayak gitu-gitu sih. Gitu. Jadi masih menganggap ada ya. Masih anggap ada. Itu kan kayak usaha untuk menghibur diri kan. Iya. Aku belum pernah kehilangan yang meninggal ya, jadi aku belum tahu gimana rasanya. Jadi cuma aku sering ngobrol sama teman-teman yang memang sudah ditinggal sama pasangannya secara ditinggal meninggal gitu. Rata-rata mereka juga sama, mereka itu kayak menganggap dia masih ada. Iya. Memperlakukannya bukan, oh dia lagi traveling kok. Kayak dia seakan-akan lagi traveling atau lagi kerja berbulan-bulan nggak balik-balik gitu. Iya. Bisa gitu juga. Itu hari-hari pertama begitu, karena kan kemarin sering touring kan, Bun. Jadi kayak lagi touring kali, lagi syuting di luar kota kali gitu. Terus cuma lama-lama berasa makin berat kayak udah nggak ada ya. Perasaan masih ada deh kayaknya kemarin kayak gitu-gitu, Bun. Tiba-tiba tuh kayak kan siap beliau pulang. Assalamualaikum gitu. Kalau tiap pulang, kok nggak dengar suaranya lagi kayak gitu-gitu sih. Udah pernah ngimpi, dimimpiin belum? Udah. Wow. Cuma ya beberapa kali, karena kangen aja kali ya. Ya, kalau katanya kan orang dimimpiin itu beneran. Antara alam mimpi sama alam barsa itu kan memang pertemuannya di situ kan. Iya, dikasih kesempatan sama Allah ya ketemunya di alam mimpi. Alhamdulillah ya, diketemuin. Iya, even cuma datang terus aku peluk udah habis itu beliau pergi lagi. Wow. Gitu. Masya Allah. Hebat. Oke, kalau kita mengingat hari-hari terakhir bersama, ada nggak rencana atau mimpi yang sudah sempat dibicarakan tapi belum sempat terwujud? Mimpi, keinginan kita. Ada. Apa itu? Pengen umroh bareng sih tadinya. Belum kesampaian. Belum sampai hari ini ya? Belum. Maunya, ada rencana mau Mbak Dalin apa gimana? Insya Allah sih, cuma belum tahu sih sama anak-anak sih maunya. Tapi kayak memang tipe Mbak Rica ini emang tipenya nggak mau nangis di depan banyak orang ya? Iya lagi. Dibaca sama bunda. Nggak, soalnya begitu aku lihat interview di podcast, siapa waktu itu ya? Densu kalau nggak salah ya? Densu. Bener-bener kayak orang strong. Wah, ini tipenya kayak gue banget nih. Dia nggak mau menunjukkan kelemahannya di depan banyak orang. Makanya aku bisa nebak pas sendiri kan. Iya. Cuman aku salah, bukan malam tapi pas sendiri. Iya, pas sendiri aja. Anak-anak juga gitu, Bun. Anak-anak juga nangisnya sendiri? Iya. Nggak mau tuh, ntar kalau gitu sempat diundang berapa kali kan sama TV. Aku lihat Ade tuh udah pengen nangis, cuma Ade nangis aja. Enggak ngapa, kelilipan. Anak, itu anak ibunya ya? Nggak apa-apa deh, nangis aja. Enggak, kan pada saat mereka sendiri nangis. Kita bertiga nangis aja di kamar. Terus itu udah ketawa lagi, mengenang almarhum yang lucu, apa gitu. Tapi kalau depan orang, iya ketawa-ketawa gitu.
Iya. Sama banget nih. Soalnya aku juga gitu. Kalau nangis nggak mau di depan orang, kecuali memang tiba-tiba ada hal yang misalnya anak lah. Kalau aku sih nggak bisa. Kalau aku nangisnya nggak bisa nahan kalau tiba-tiba flashback masa lalu anak gue masih kecil gitu. Oh iya, Barulah pasti. Karena itu ibu. Seorang ibu beda perasaannya. nggak bisa nahan gue. Tapi kalau yang lain-lain sih serel lah ya, bisa nahan. Aku ngeliat soalnya di interview di mana-mana, ini aku sempat ngebatin, ini Mbak Richa ini kuat banget ya. Dia bener-bener jangan-jangan kayak gue nih. Tegar, tapi di belakang Iya, Bunda juga kuat banget. Tapi sebenarnya kita bukan kuat ya, kita hanya nggak mau membuat orang lain juga melihat kita jadi kayak sedih gitu loh. Nah iya, biar kita aja sendiri, bener gak? Iya, kayak gitulah kurang lebih. Beneran? Bener. Oke. Ada nggak sesuatu yang pengen banget Mbak Richa sampein ke Gary, tapi semua belum sempat terucap? Ada, pengen peluk. Karena terakhir sebelum kejadian itu, abis dipeluk kenceng banget, Bun. Oh. Jadi kan hari itu, jadi ingat lagi. Hari itu kan aku ada event, ada acara. Terus aku bilang, ayah aku jalan dulu ya. Sini dong peluk dulu. Tuh peluk kenceng banget. Dia yang meluk. Apa sih aku bilang gitu, Bunda mau berangkat ini, enggak, kenapa sih mau dipeluk aja. Nah, I don't know itu bakal jadi pelukan terakhir. Itu berapa hari sebelum kejadian? Itu malam Hari kejadian, itu? iya. Oh ya Allah. Jadi almarhum itu di rumah, aku ada acara berangkat sore. Terus pas aku keluarin mobil, dia bilang udah Bunda jalan aja, nanti pagernya ayah yang tutup gitu. Nanti paling aku jalan malam katanya gitu. Kejadian malamnya. Tapi sebelumnya dipeluk dulu ya. Sebelumnya sorenya tuh aku dipeluk dulu gitu. Wow, jadi sekarang adalah kalau misalnya bisa ngomong lah pengen peluk. Tapi di mimpi sudah peluk kan? Aku tarik tangannya di mimpi ya. Sini enggak gitu. Aku tahu beliau tuh udah nggak ada. Cuma dalam mimpi tuh peluk aja. Kalau dikasih kesempatan pengen peluk aja. Habis itu udah. Di setiap ketemu di mimpi selalu meluk. Yang pertama itu dipelukan, yang kedua tuh kayak agak samar-samar gitu sih Bun, cuma dikasih lihat wajahnya aja gitu. Yang sering anak-anak sih datang. Anak-anak meluk, bagaimana? Yang kakaknya 3 kali kayak nitip amanah pesan jaga adik, jaga bunda, jaga adik, jaga bunda, jaga adik, jaga bunda 3 kali. Kasian ya anak pertama. Iya, itu dia. Dikasih lagi kan. jaga adik, jaga bunda. Iya. Dan itu setiap ketemu sama temen aku, sama siapalah. Kakak jagain bunda ya, aduh kak maaf ya beban kamu berat, enggak bun aku harus jaga bunda. Itu disuruh ayah di mimpi, ayah bilang jagain bunda gitu. Adik juga sama sih, cuma kayak ngeliat senyum gitu kalau ke adik. Wow. Oke. 17 tahun menikah, pasti Mbak Richa tahu ya, Mbak Richa pasti tahu banget tentang Gary ini. Bener nggak sih kalau Gary tuh punya saingan? Karena aku denger tuh dia punya saingan berat. Saingan apa ya Bun? Ya saingan aja, saingan dalam kehidupan. Gak tahu. Nah kebetulan saingannya ikut datang ke sini. Oke, aku sekarang panggil saingannya ya. Mas Yama. Ih, kata siapa Bun? Aku saingannya Bun. Justru Desi yang saingan Eke. aduh. Jadi sebenarnya kalian Jadi tuh aku berdua. sama Gary tuh backstreet sebenarnya. Oh gitu. Oh selingkuhnya sama lo, ternyata sama ini, saya ditipu dong. Jadi emang sedekat itu ya berteman sama. Wah, aku kenal sama Gary jauh Ica sebelum kenal sama Gary. Iya jauh. Berapa Iya, puluh tahun? Aku tuh kenal sama Gary tuh tahun 2005. Wah saya belum lahir kayaknya. 2005 Beneran, berarti udah 20 tahun dong. Aku masih 25 tahun. Itu masih awal kenal Gary tuh satu FTV. Nah, tuh udah kenal di situ, akrab di situ, sering jalan bareng, nongkrong ya anak muda lah ya. Bebencongan bareng. Enggak banget. Kan, kan, bayi-bayi lu didatengin. Dari koko-koko. Iya. Nah, akhirnya satu film bareng layar lebar tuh tahun 2006. Iya. Judulnya Merah. Oke. Judulnya Merah Itu Cinta tuh. Ah, itu tuh yang Itu yang katanya sampai adegan cium-cium sama Gary, almarhum. sama almarhum ya.
Wow. Itu- Gimana rasanya? Anda harus acting. Geli sih Bun. Cuman kan untungnya udah kenal dulu, udah akrab dulu. Bondingnya lebih cepat ya. Iya, pokoknya masa mudaku tuh banyak bareng Gary lah, bareng almarhum. Ya pas dapat film itu ya udah tinggal ya Ger kenapa sama lu sih? Itu makan permen dulu gak? Makan permen dulu, gini dulu. Kan cowok-cowok ya gitu. Terus Nggak peduli sih kalau nggak cowok-cowok. aduh. Di Yah lagi, kurang romantis apa tuh? Adegan itu di Yah. Di tengah laut Pulau Seribu apa kalau nggak salah. Di kapal pesiar gitu, tata-tata. Oh iya. Kita. Oh, dulu jadi kalian jadi pasangan Gui. Iya, Nah habis itu tuh nggak lama aku ketemu sama dia. 2008 sama kamu. Syuting bareng. Iya, Tahun? pencarian terakhir. 2008 ya kita 2008, iya. Oh, habis itu cemburu kah? Habis itu pas lagi pacaran sama almarhum, Satu film. kita nongkrong bareng waktu Nongkrong itu ya. bareng. Ya udah, kok sama lu ya lucu gitu. Nah, terus akhirnya satu film Iya, bertiga, bertiga. satu film lagi, Project bareng Heartbreak.com satu. Aku, Gary, Ica, gitu. Tahun? Heartbreak.com tuh tahun 2009, Iya, 2009 awal kayaknya. 2009 awal ya. Habis pencarian terakhir. Terus kawin berarti nikah tahun berapa ya? 2009. 2009. Oh, film itu ya. berarti? Setelah ya? Setelah. Setelah. Jadi jatuh cinta karena film enggak? Bukan. Sebelumnya. Jadi sebelum kita project Ternyata pas promo pencarian terakhir itu mereka udah pacaran. Iya kurang lebih. Iya. Baru ketanya di akhir-akhir tuh. Emang iya. Iya kan? Oh iya benar. Iya. Pas ini perempuan satu nih telepon sama siapa lagi nih? Tapi pas film berarti udah pacaran dong. Yang film apa? Ya, itu tadi apa? Yang Heartbreak udah. Heartbreak udah pacaran itu. Udah resmi. Yang film oke. Bingung. Oke, ini adalah ternyata Yama Carlos merupakan saingan dari seorang Gary Iskak di film Lastri, Lastri, iya. Arwah Kembang Desa, yang katanya terinspirasi dari kisah nyata. Yes. Dan ini merupakan persembahan terakhir Gary Iskak untuk dunia perfilman Indonesia. Bener ya? Iya. Tahun berapa berarti syuting itu? Tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Pas tahun lalu. 2025. Di Lumajang. Kami syuting 2 minggu di sana. Sebentar, Lumajang tuh mana ya? Jawa Timur, Bun. Jawa Timur. Ya aku lupa antara Malang atau Jember, aku nggak ngerti. Lebih dekat Madura. Lebih dekat iya. Madura. Surabaya dong, Madura deket. Lumajang juga. Yang juga. Lumajang tuh mana ya? Iya. Nggak, Lumajang tuh bukan Malang ya? Malang Jember. Tuh Iya. kan, bener kan, Malang Jember. Gue bingung gitu, antara Cak. Malang atau Jember gitu loh. Iya. Bingung. Ya in the middle lah. Adem enak. Dingin. Dingin ya? Dingin. Di kota itu dingin. Genre filmnya apa? Horor. 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 Drama horor. Drama horor, lucu, Drama horor ada Komedi. komedinya. Oh. Iya, ada beberapa ada anak-anak stand up juga di situ. Boleh diceritain dikit nggak? Ceritanya. Heeh. Jadi Lastri ini ya memang terinspirasi dari kejadian nyata. Namanya Lastri. Namanya sama, Lastri. Cuman kalau yang kejadian nyata itu dulu zaman Belanda. Belanda, Zaman oke. Belanda. Nah, cuman ini karena terinspirasi dibikin agak modern. Nah, Lastri ini adalah korban fitnah dari seorang pemuda yang namanya Darman. Darman Kusoko. Gitu. Siapa yang main? Saya. Oh. Jangan berarti. Ada berarti sebagai yang peran antagonisnya. Kira-kira begitu. Iya. Ya dia suka sama Lastri, menaruh hati sama Lastri, cuman nggak ditanggepin. Akhirnya dia ya nyusun strategi lah gimana caranya dapetin Lastri ya melalui si Renggo ini. Renggo tuh Ringo ini siapa nih? Gary. Gary, oke. Berarti Almarhum. Gary berarti sebagai Ringo. Renggo. Ringo tuh siapanya Lastri? Renggo itu suaminya Lastri. Suaminya Lastri, oke. Suaminya Lastri. Nah, karena di bisnis kami ini bersaing, tapi di perempuan juga bersaing, tapi selalu Renggo yang menang lah dari bisnis, dari perempuan gitu. Nah, kali ini gimana caranya si Darman mendapatkan Lastri? Darman tuh adalah Mas Yama Aku, berarti iya, ya.
Oh, oke. Nukun. Jahat ya. Jahat kira-kira. Tapi aku agak sedikit nonton trailernya sih. Emang jahat sih filmnya. Kayak Iya. fitnahannya kejam gitu ya. Iya, dia menggunakan sosok perempuan lain untuk menghancurkan rumah tangganya Rengo. Ada namanya Atmi, itu perempuan itu. Nama itu bu produser yang main. Kak Bella. Oh gitu. Iya. Jadi produsernya ikut main juga. Iya. Sebagian jahat juga. Iya. Oh, jahat. Mukanya emang jahat sih. Habis ini kita dipecat. Kalau dia mukanya jahat gak? Enggak sih. Jahat sekali. Tadi kayak gitu. Jadi Anda kapan kembali ke dunia film? Boleh lah kalau dia mau ajak. Masih mau main film. Insya Allah. Justru lebih suka film sih sebenarnya. Dibanding? Sinetron. Oke, oh iya. Kalau film kan lebih pasti ya syutingnya ya. Kalau sinetron kan lebih Bisa panjang dan lebih susah istirahat. explore karakternya juga lebih enak. Kalau film tuh kayak perjalanan spiritual tuh loh Bun. Nah, itu. Iya, ibaratnya di situ di mana tempat para aktor dan aktris tuh mengeksplor jiwanya untuk mendapatkan Keluarin gitu. iya gitu. Sinetron kan kita Kalau sinetron kan harus apa-apa ya udah. cepet. Iya sih. Dan kejar Nggak ada tayang proses ya. iya. Dia nggak pakai reading lagi ya. Nggak Langsung ada. syuting terus gitu ya. Iya. Kalau film lebih reading, Ada pendalaman workshop, karakter. iya. Iya, betul. Ada pendalaman karakter. Bangun chemistry-nya. Nah, kita jadi langsung deket ya. Ini pencarian tadi kita udah kayak punya base itu sama 3 orang Iya, ini yang lain. Jadi film kami yang pencarian terakhir tuh sampai sekarang grupnya masih aktif. Dan kita nggak manggil Yama, bukan Ica, nggak. Nama Bukan, masih perannya masih sampai dia. sekarang. Nah, bedanya ini Bu, dia ini yang aku rasakan ya. Dunia perfilman tuh di bawah tahun 2015 atau 2012 itu proses menuju syutingnya tuh lama, Bun. Kami ini menuju syutingnya Transisi. tuh ada sebulan lebih. Hah? Iya, Iya. sebulan lah. Sebulan lebih full dan itu aktor-aktor pemain utama harus kumpul selama sebulan. Di gunung. Itu pendalaman karakter Iya, atau belum masuk syuting. Belum masuk Belum masuk syuting. Jadi harus kayak digembleng dulu. Iya, makanya sampai sekarang pun kami manggil rekan-rekan yang lain tuh bukan Yama, bukan Ica, udah kayak aku manggil ini Kakak Tita gitu. Oh, itu masih. Iya. Mas kalau dia panggil apa? Dede bagus. Jadi bagus. Gitu kan, jadi Dede. Tapi aku tanya ya, Gary itu kan latah ya, gara-gara film juga kan? Film The Bee Gees. Latah juga nggak? Enggak sih, Cok Bun. ya. Ya, cok aja. Oke, ini kita kembali ke film Lastri. Iya. Apa kendalanya syuting film itu? Kalau kendala hampir tidak ada. Ini jujur aja ya, aku tidak semua PH baru ini kan Abel kan baru. Tapi dia menggarap film perdananya ini sangat detail. Di situ yang di luar di luar ekspektasi aku sebagai pemain. Jadi ketika menggarap Lastri, semua komponen tuh benar-benar memperhatikan detail satu persatu, dan aku sama Gary kan bukan memerankan karakter di 2 zaman, muda dan yang sekarangnya. Berarti waktu pada saat jadi muda ditarik-tarik gitu gak, Raul? Nah, Dia kan jadi make-upnya juga harus lebih muda dong. iya, makanya aku bilang mereka memperhatikan hal-hal yang kecil, hal yang detail. Nah, ternyata dari tim penyutradaraan memutuskan aku masuk syuting itu diambil yang tua dulu. Jadi aku datang ke Lumajang tuh dengan rambut yang Putih. yang belum cukur, ini masih tumbuh. Oke, ini yang masa sekarangnya udah diambil semua, baru sutradara bilang udah potong, baru aku cukur semua. Nggak dikasih Rambut selotip gitu nggak? Enggak. Bun, ini kalau lulus aku Muda gitu. iya beneran. Botox dulu kayaknya, Bun. Botox dulu ya? Perlu botok nggak? Enggak ya? Ya cuma mungkin ntar di gradingnya ya agak di. Oke. Berarti di grading ya. Ya, jadi aku di sana datang lagi nggak rapi. Nah begitu masuk ke masa mudanya si Darman, udah dicukur semua ini. Cukur. Tapi berat badan sama tetap. Sama. Cuma dibedain di pakaian.
Oke. Gitu. Baik, kenangan syuting film Lastri bareng Gary Iska. Kan kalian udah lama banget deket, ya kan? Iya. Bahkan sebelum nikah dengan Richa. Apa aja sih kenangan di film itu yang terkenang banget momen-momen sama Bang Gary? Apa ya, dulu jadi obrolan kami zaman muda dulu, terus saya waktu kemarin ketemu akhir syuting film bareng lagi, itu udah obrolan bapak-bapak yang sama-sama bijak, tau gak sih Bun? Yang udah iya tata-tita bukan yang cong gitu. Udahlah nih kita udah umur segini yang udahlah kita apapun yang kita lakuin demi anak. Terus yang kamu marahin tuh dia juga cerita loh. Aduh, dibuka lagi. Kakinya bengkak. Kenapa? Apa aja? Jadi almarhum itu kan sakitnya udah banyak ya Bun. Iya, kan Liver, komplikasi. cirrhosis. Jadi aku bilang kamu tuh sudah tidak bisa begadang. Aku udah bilang, iya tapi gimana Bun, ini kan syuting film horor, pasti sampai pagi. Malamnya Jadi lebih banyak. Syutingnya malam, jadi sampai pagi. Dia kalau udah capek ngedrop, bengkak lah kakinya. Jadi cairannya turun Bun. Ya gimana ya, aku mau tapi jadi mau ngomong kan harus ya marah kan akhirnya. Ya sudah, silakan lanjut Ren. Tuh, ini gue tuh udah ngomel-ngomel tuh. Ya ampun Cong, kaki lu udah, sendal tuh nggak muat. Bener-bener Hampir nggak bengkak muat. banget Bun. Iya, Itu karena kecapean ya? Iya, cairannya turun. cairannya turun. Cairan dari Obatnya tuh banyak banget itu di tasnya si Nando tuh. Iya. Iya. Satu ransel. Untung ada si Nando tuh. Itu karena tadi apa, liver? Liver. Dari cirrhosisnya. Terus dia cerita tahun lalu sebelum syuting tuh habis operasi pasang ring. Pas lagi sebelum pasang lebaran tahun lalu ya. Berapa Tahun udah lalu. pasang ring? Berarti udah ada yang keblok dong jantungnya. Udah Bukan di jantung, di hatinya ya? Jadi sempat dia pecah pembuluh darahnya. Di sini dipakein ring sama di area lambung sudah pecah. Jadi pakai ringnya itu di sini. Apa sih namanya? Varises esophagus. Wow. Susah Itu kenapa banget tuh? Di muntah darah gitu. Iya, pola hidup dan pola makan. Itu aja intinya. Karena pola hidup beliau susah ya. Kita kan di dunia entertainment tidak nggak tahu batas waktu. Kemudian beliau juga sering touring. Jadi once dia ngedrop badannya karena begadang itu bakal nge-trigger pecah. Tapi dia nggak punya GERD ya? Ada, justru Ada. itu dari asam lambung dari yang asam. sudah Makanya aku pecah. bilang kalau esophagus Kesini. biasanya dari GERD. Dari GERD Bun. Udah ya udahlah, kadarullah Allah bilang udah kamu capek, udah diambil sama Allah karena memang udah separah itu sakitnya. Dalamnya tuh udah. Mungkin kan aku mikirnya ya sudah ya Allah kalau emang engkau lebih sayang, kita kan mikir dari sakitnya ya Bun ya, kan di lokasi syuting dijaga. Tolong ya dilihat makannya apa. Aku pikir kan bakal dari sakit, ternyata kan memang pas meninggalnya bukan dari sakitnya gitu. Itu udah parah banget. Nah, Gary dulu zaman muda air putih dia tuh Coca-Cola. Oh iya. Astaga, terus. Air putih dia tuh iya Bun. Iya, Coca-Cola Berarti terus. lifestyle itu juga termasuk ya? Minimal tuh es teh manis gue. Cong, Coca-Cola ya gue, ya air putih gue ini. Kurang Pakai es. putihnya. Iya. Tuh, Gary masih muda tuh. Tapi ginjalnya nggak kenapa-kenapa ya? Mungkin terakumulasi dari situ iya. kali Bun ya. So far kalau ginjalnya masih aman, tapi ke livernya udah parah. Itu yang tadi aku bilang Bun. Coca-Cola, pola es teh hidup manis. dan pola makannya nggak Tuh, benar. zaman mudanya tuh. Iya, Nah, iya, syuting kemarin udah teh hangat. Oh nggak air putih anget ya. Tawar. Tawar tapi kan, nggak pakai gula. Rebus-rebusan. Iya. Gini sih, Cang. Oh gitu. Jadi waktu syuting kemarin makannya rebus-rebusan. Iya, rebus-rebusan merah, di nasi disediain. merah Iya, nasi merah. Telur rebus, Itu. ubi. Minumnya udah yang berwarna teh hangat. Oh, jadi kemarin waktu syuting kondisinya juga sebenarnya nggak Udah. baik-baik aja. Lagi sakit. Jalan aja tuh gitu. Kecuali kalau lagi tag dia berusaha senormal mungkin. Tapi kalau udah di luar set ya kayak nahan-nahan gitu ya. Ininya. Iya. Lucu ya Allah tuh ya. Kadang-kadang yang kita perkirakan dia bakal meninggalnya di situ gitu. Ternyata di tempat lain gitu ya. Ini kita yang sangat jaga gitu. Terus aku mikir wah touring beresiko juga dong. Kita kan nggak pernah tahu medannya seperti apa di jalanan. Ya udahlah aku cuma pasrahkan
Tapi ternyata ya bukan karena sakit, bukan karena touring, kecelakaan yang santai gitu deket rumah, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit. Kayak wow, ya udah, gitu sih mikirnya aku. Iya. Wow. Oke, apa pesan moral atau pelajaran hidup yang paling ingin disampaikan kepada penonton melalui film ini? Sempat ngobrol nggak sih di lokasi syuting? Film ini gini loh gitu. Sama Bang Yeri. Gitu. Iya, yang mau disampaikan mungkin melalui film Lastri, ya apa namanya, jangan kau tebarkan iri dengki ke sesamamu, gitu. Lebih ke situ, dan jangan sekali-sekali menebar fitnah lah. Bersainglah secara sehat. Gitu ya, fitnah itu lebih kejam daripada tidak berfitnah ya. Daripada itu ya Bun. Kapan sih tayangnya? Insya Allah tahun depan. Aman ya, Lastri ya. 16 Juli. 16 Juli bulan depan dong ya. Juli. 16 Juli. Bun datang Bun ke premiere Bun. Insya Allah. Gue selalu kakak lu datang mau, anak gue syuting aja datang, aduh. Bunda tapi suka film horor apa takut? Takut. Oh, I see. Itu jawabannya. Tapi ini lebih ke lebih apa? Bukan yang dar-der sih Bun. Ada apa namanya, story-nya ada gitu. Lebih historical. Lebih Bukan yang bercerita ngagetin ya. kan? Ya? Bukan yang ngagetin kan? Aku kalau ngagetin nyerah, aku langsung wah gitu. Hantunya pun bukan hantu Yang kayak pocong. Ya, gitu bukan. Ini hantu apa estetik gitu. Bisa. Hantu sinematik. Estetik sinematik. Betul. Lebih nih Lastri ingin menawarkan horor tuh lewat suasana. Ambience. Iya. Jadi nggak perlu dalam misalnya suatu ruangan ini ada wujud atau seperti biasa yang lemari buka tutup. Iya. Atau Cukup suara. ya orang ada di ruangan ini gimana caranya merasakan sesuatu yang horor. Kayak gitu. merinding sendiri gitu ya. Walaupun nggak kelihatan wujudnya, tapi kita kayak tiba-tiba kita lagi di lift sendiri, tiba-tiba kok kayak ada orang yang ngejar gue Padahal ya. nggak ada, ya gitu. Oh, berarti lebih ke horor-horor yang kayak kita biasa sehari-hari dong. Iya Kita kayak mikir kayak paro-paro sendiri gitu. kayak bisa di rumah sendiri. Nah, tahu muncul pikiran takut kan, mau menawarkan ke situ. Oke. Baik. 16 Juli, iya 16 Juli. 16 Juli. Iya 16 Juli. Oh iya bener Bun, ini ada bikisan dari kami. Kenang-kenangan. Terima kasih. Iya, Bunda. Kakakku namanya Astri, bukan Lastri. Astri. Oh. Jadi ini benar-benar ini ya, benar-benar kisah terinspirasi dari kisah nyata ya. Di Google di mana lokasi orang Lastri ini? Jadi tapi Lastri ini ada, maksudnya kita bisa baca kisahnya yang aslinya di mana? Ada di Google ada bisa. Oh ada. Keluar nanti. Oh. Zaman Belanda tahun 40-an ya. Oh, Iya. Katanya ada adegan yang Ada. Ada adegan yang menyeramkan di sana. Menyeramkan dalam arti kayak kekerasan gitu. Ada. Ada ya. Ada. Oh jadi di filmnya lengkap ya, ada kekerasan, Ada ada kekerasan. kehantuan, ada Iya. komedinya, ada dramanya gitu ya. Iya. Oke. Intinya filmnya jahat lah pokoknya. Karena sedikit-sedikit denger ceritanya langsung jahat banget sih ini orang gitu. Ya wes, thank you Warisa dan juga Mas Yama udah Ya, mampir ke rumah Bun. Pejaten, and mudah-mudahan sukses filmnya Amin, dan amin. semoga selalu kuat. Thank you Bunda. See you in the next content. Bye. Dadah.